Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian Islamic Parenting, membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang pemberian kepada anak. Yang kesimpulannya kemarin telah kita sampaikan bahwa pemberian pada anak ini bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Di sana ada yang namanya nafkah, maka mekanisme pemberiannya ini diberikan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan anak, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga pelit kepada mereka. Kemudian pemberian yang kedua berupa hibah atau hadiah, maka hukum asalnya hendaknya diberikan secara sama, hanya saja diperbolehkan untuk melebihkan sebagian karena adanya sebab, ya, seperti anak-anak yang berprestasi tidak mengapa baginya untuk diberikan. Adapun pemberian atau hibah yang bentuknya itu besar, yang menyerupai warisan, misalnya sebidang tanah, sebuah rumah, maka ini dibagi sesuai dengan aturan warisan. Kemudian yang ketiga adalah pemberian berupa warisan yang diberikan setelah orang tua wafat. Maka ini harus sesuai dengan perintah Al-Quran. Lidzakari mithlu hadzil untsayain. Ya, bagi anak laki-laki dia mendapatkan 2 kali lipat warisan dari anak perempuan, warisan anak perempuan. Ya, ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita yang terakhir tentang pemberian, ya, nafkah kepada anak. Baik, sekarang insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ya, kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu mengajarkan anak, ya, untuk menjaga rahasia. Mengajarkan anak untuk menjaga rahasia. Jadi termasuk pendidikan akhlak kepada anak-anak kita adalah kita mengajarkan kepada mereka bagaimana hendaknya kita bersikap terhadap sebuah rahasia, yang tidak menyebarkannya. Tidak semua rahasia, tidak semua perkara yang masuk kepada kita kemudian kita sebarkan. Ya. Beliau mulai pembahasan ini, ya, dengan bab walirrajuli an yakhussa ba'du abnaihi aw banatihi bisirrin aw bisirri duna azwajihi. Ya. Kata beliau, dan diperbolehkan bagi seorang ayah untuk mengkhususkan sebagian anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan sebuah rahasia tanpa memberitahukan rahasia tersebut kepada sang istri. Jadi dia memberikan rahasia, istrinya nggak tahu. Dia ceritakan rahasia tersebut kepada sang anak. Maka yang demikian tidak mengapa. Ya. Kemudian kata beliau, al-waladu awil bintu mimman yahfadhu sir. Ya, anak baik laki-laki maupun perempuan ini termasuk yang boleh untuk menyimpan rahasia bapaknya. Qala, kemudian dalilnya. Kata beliau, akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dalilnya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, akbalat Fatimatu tamshi ka'anna masyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang berkunjung
dan gaya berjalan beliau seperti gaya berjalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Fatimah ini adalah putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mirip dengan bapaknya, yang paling mirip dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai gaya berjalannya pun mengikuti gaya berjalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, marhaban yabnati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut Fatimah, mengatakan selamat datang wahai putriku. Ya, ini juga menunjukkan suatu adab, ya, seorang ayah atau orang tua ketika anaknya datang disambut, ya, marhaban yabnati. Maka ini akan menimbulkan kecintaan dari sosok sang anak kepada orang tuanya. Ketika dia mengunjungi bapaknya, dia mengunjungi ibunya, disambut dengan gembira. Ya, jangan kemudian ngapain kamu kesini misalnya. Anaknya misalnya apalagi jauh-jauh, ya, jauh-jauh dari luar kota, ya, kemudian datang ke rumah orang tuanya, tiba-tiba disambut dengan sikap dingin. Ya, maka lihat di sini bagaimana sambutan hangat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putri beliau. Marhaban yabnati, selamat datang wahai putriku. Qala thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan putrinya untuk duduk, entah itu di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Thumma asarra ilaiha haditsan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ya, lantas apa yang terjadi? Ini terjadinya menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kisah ini terjadi menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan meninggal dunia. Thumma asarra ilaiha haditsan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fabakat, maka kemudian Fatimah menangis. Faqultu laha lima tabkin. Maka kata Aisyah, aku mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, lima tabkin, kenapa engkau menangis? Ya, tidak dijawab oleh Fatimah. Thumma asarra ilaiha haditsan fadhahikat. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali membisikkan kepada Fatimah sesuatu, kemudian Fatimah pun tertawa. Jadi dua kali beliau alaihi salatu wassalam membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Yang pertama Fatimah menangis, kemudian bisikan yang kedua Fatimah tertawa. Faqultu ma ra'aituka al-yaum farhan aqrabu min huznin. Maka tidaklah aku melihat pada hari tersebut, ya, ada sebuah kegembiraan yang sangat dekat dengan kesedihan. Baru saja beliau menangis, kemudian langsung tertawa. Maka ini membuat takjub Aisyah, ada apa ini? Baru saja dia menangis, kemudian dia tertawa. Ya, ma ra'aituka al-yaum farhan aqrab min huzn. Tidaklah aku melihat ada di hari ini ada kegembiraan yang dekat dengan kesedihan. Fasa'altuha amma qal, maka aku pun kemudian bertanya kepada Fatimah tentang apa yang dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan, ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Fatimah radhiyallahu taala anha, tidaklah pantas bagiku untuk menyebarkan rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas bagiku, kata Fatimah, untuk menyebarkan rahasia beliau alaihi salatu wassalam. Hatta qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia. Maka setelah meninggal dunia tidak ada yang perlu dirahasiakan. Maka Aisyah kembali bertanya kepada Fatimah, apa yang terjadi di hari itu? Apa yang dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah? Qala fasa'altuha, maka aku pun bertanya kepada Fatimah. Ya. Aku bertanya kepada Fatimah, faqalat, maka Fatimah pun bercerita,
Asarra ilayya, beliau membisikkan kepadaku, inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'ana kulla sanatin marrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku, sesungguhnya Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepadaku setiap tahunnya itu sekali saja. Wa innahu aradani al-am marratain. Adapun tahun ini beliau membacakan Al-Quran kepadaku 2 kali. Wala urahu illa hadara ajali. Dan tidaklah aku memandang ini melainkan tanda dekatnya kematianku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya Jibril alaihissalam menemui beliau kemudian membacakan Al-Quran kepada beliau sekali saja dalam setahun. Kemudian di tahun kematian beliau itu dilakukan 2 kali, dan beliau melihat bahwa ini adalah tanda dekatnya ya kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala wa innaka awwalu ahli baiti ya lahaqan bi, dan sesungguhnya engkaulah wahai Fatimah keluargaku yang pertama kali akan bertemu denganku atau akan menyusulku. Fabakait, maka aku pun kemudian menangis, kata Fatimah. Ini rahasia pertama yang dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril datang kepada beliau 2 kali di tahun ini, di tahun menjelang kematian beliau, dan kemudian Nabi melihat bahwa ini adalah tanda dekatnya kematian beliau, dan Fatimah adalah anggota keluarga beliau yang pertama menyusul beliau. Inilah yang menyebabkan Fatimah radhiyallahu taala anha menangis. Faqala amma tardaina an takuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah aw nisa'il mu'minin. Adapun bisikan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah engkau ridha wahai Fatimah engkau menjadi pemuka wanita surga, wanita penghuni surga, atau pemuka wanita orang-orang yang beriman, ya, wanita-wanita yang beriman. Fadohiktu lidzalik, maka aku pun tertawa atau tersenyum ya mendengarnya. Jadi ini contoh dari Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, tidak kemudian menyebarkan atau mengungkap rahasia yang dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Nabi meninggal dunia, barulah beliau mengatakan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi anak-anak kita diajarkan ya untuk menjaga rahasia, jangan kemudian semua perkara yang dia ketahui dia sampaikan kepada orang lain ya, apalagi di rumah, misalnya bapak dan ibunya sedang berkelahi, ya apa penyebab perkelahiannya, ya jangan kemudian dia jadi seperti ember bocor ya, semuanya bocor ya, semuanya bocor keluar, apa yang ada di rumah diceritakan ke keluar rumah. Nah, diajari anak-anak kita untuk menyimpan rahasia, apalagi itu yang berkaitan dengan aib keluarga. Kemudian juga contoh lainnya dalam menjaga rahasia ya ditunjukkan, atau mengajarkan anak menjaga rahasia ditunjukkan oleh Ummu Sulaim, ibu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Ummu Sulaim juga mengajarkan agar putranya Anas bin Malik ini menjaga rahasia. Kata beliau, al-abna wa hifdhis sir. Al-abna wa hifdhus sir. Ya, anak-anak dan penjagaan terhadap rahasia. Qala wa 'alal walidain an yu'allima al-abna'a hifdhus sir. Wajib bagi para orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka ya agar menjaga rahasia. Falaisat kullul umur ya yukhbar biha wa takhruj. Tidaklah semua perkara itu dikhabarkan kepadanya kemudian dia keluarkan. Walaisat kullu asrar tufsha, dan tidaklah semua rahasia itu kemudian disebar luaskan. Fa'allim waladaka hifdhus sir. Maka wahai para orang tua, ajarilah
anak-anak Anda untuk menjaga rahasia. Wala tukrihu ala ifsya'il asrar, dan jangan memaksa mereka atau jangan memaksanya untuk menyebarkan rahasia atau untuk membuka sebuah rahasia. Ya, membuka rahasia-rahasia. Al-asrar jamak ya. Membuka rahasia-rahasia. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita untuk jadi orang yang berintegritas. Ya, kalau memang itu rahasia, jangan kemudian dibongkar. Jangan dia yang membongkar ya. Kalau memang itu suatu perkara yang rahasia. Qala akhrajal imamu Muslimun fi sahihi. Dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ini kisahnya Ummu Sulaim dan Anas ya. An Anasin qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al gilman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku ketika itu aku sedang bermain bersama anak-anak. Dan Anas bin Malik ini memang diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ini sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melayani kebutuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ketika itu Anas bin Malik sedang bermain bersama anak-anak. Faqala fasallama alaina. Ya, kemudian Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada kami. Dan ini menunjukkan ketawadhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada anak-anak pun beliau tetap memberikan salam, tidak kemudian meremehkan mereka. Ini sudah kita bahas ya. Ya, agar anak-anak itu teranggap ya, kedudukan mereka atau eksistensi mereka itu teranggap dengan pemberian salam yang dilakukan oleh orang yang lebih tua kepada mereka. Qala fa ba'atsani ila hajatin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengutusku untuk sebuah keperluan. Ya, wallahu taala alam apa keperluannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meminta Anas untuk melakukan sesuatu. Ya. Qala fa abta'at alayya ummi, maka perkara tersebut membuat aku terlambat dari ibuku. Ya, falamma ji'tu qalat ma habasak. Maka ketika aku datang kepada ibuku, dia mengatakan, apa yang mencegahmu atau apa yang membuatmu terlambat? Ini menunjukkan perhatian seorang ibu kepada anak. Ketika anaknya terlambat ya, yang biasanya misalnya pulang dari sekolah pukul 4 sore, tiba-tiba menjelang maghrib baru pulang, apa yang terjadi? Tanyakan kepada anaknya. Bukan kemudian dia mau pulang telat, mau nggak pulang juga nggak apa-apa. Ya, seperti yang terjadi di banyak rumah, orang tua tidak tahu anaknya di mana, kemudian ketika anaknya pulang tidak dia tanyai, ya kemana saja kamu? Ya, padahal pulangnya sangat terlambat. Ya, makanya cukup mengherankan ya, ada perilaku kelitih ya. Kalau di Yogyakarta itu ada perilaku kelitih. Anak-anak berkeliaran di malam-malam kemudian melakukan banyak tindakan kejahatan, melukai orang-orang di jalanan, ya, membacok orang yang pulang malam dan lain sebagainya. Pertanyaan yang muncul di benak kita, mana orang tuanya? Kenapa anak-anak ini dibiarkan di tengah malam ya, tidak pulang ke rumah, tidak dicari oleh orang tuanya? Ya. Maka ini menunjukkan perhatian Ummu Sulaim kepada putra beliau Anas bin Malik. Maha basak. Apa yang membuatmu datang terlambat? Ya. Qultu, kemudian Anas mengatakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk melakukan suatu keperluan. Qalat ma hajatuhu. Kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada Anas, apa hajatnya Rasulullah? Apa keperluannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qultu innaha sirrun. Maka aku mengatakan kepada ibuku, ya, itu adalah rahasia. Ya, itu adalah rahasia. Jadi Anas bin Maliknya sendiri sudah Masya Allah ya, tahu bahwa ini adalah rahasianya Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau tidak ingin untuk membocorkannya. Innaha sirrun. Ya, apa yang kulakukan itu rahasia. Qalat. Bagaimana sikap seorang ibu ketika ternyata yang dilakukan oleh anak itu ada amanat ya, ada amanat dari orang untuk menjaga rahasia tersebut, tidak boleh disampaikan. Maka kata ibunya ya, qalat, ibuku mengatakan, la tuhditsanna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau la tuhadditsanna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan
Jangan engkau ceritakan rahasianya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun. Ya, bukan kemudian dia mengatakan kepada anaknya, ini sama ibu saja kok nggak apa-apa, ya cerita saja sama ibu. Nah, kalau itu rahasia, maka hendaknya dia tidak memaksa anaknya untuk menceritakan rahasia tersebut. Ya, la tuhaditsanna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Jangan engkau bicarakan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan siapapun. Qala Anas, wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka ya Thabit. Kemudian Anas mengungkapkan bagaimana penjagaan beliau terhadap rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Beliau mengatakan, demi Allah, kalau aku sampaikan atau aku ceritakan rahasia ini ya kepada seseorang, maka aku pun akan menyampaikannya kepadamu, wahai Thabit. Thabit ini muridnya Anas. Ya, jadi wahai Thabit, muridku, kalau memang sudah kubocorkan kepada orang lain, maka aku akan bocorkan juga kepadamu. Tapi enggak, ini rahasianya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak menyampaikannya kepada siapapun. Masya Allah. Ya. Jadi ini satu etika dan satu karakter yang hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi orang-orang yang yang menjaga rahasia, ya, memiliki integritas, yang berintegritas. Kalau memang itu rahasia, jangan kemudian dia bocorkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini yang berkenaan dengan menjaga rahasia. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang bersikap tegas kepada sang anak. Ya, tentang bersikap tegas kepada sang anak. Walaupun kita mencintai anak kita, walaupun kita sangat menyayangi anak kita, tapi ini hendaknya tidak menghalangi kita dari bersikap tegas kepada mereka. Kalau memang ada sesuatu yang perlu ditegur dari anak-anak kita, hendaknya kita tetap menegurnya. Kalau ada satu kesalahan yang perlu dihukum, ya, anak-anak kita, maka kita beri hukuman. Ya, jangan sampai kemudian rasa cinta kita kepada anak-anak kita membuat kita tidak bersikap tegas, ya, tidak bersikap adil dan objektif kepada mereka. Ya, ini yang diinginkan oleh Syekh dalam bab selanjutnya. Qala hafizahullahu ta'ala mahabbatun wa rahmatun wa rifqun ma'a adabin wa hazbin wa adlin. Kecintaan, kasih sayang dan kelemah lembutan itu hendaknya disertai dengan adab, disertai dengan sikap tegas dan keadilan. Barakallahu fikum. Kecintaan, kasih sayang dan kelemah lembutan ini hendaknya disertai selalu dengan adab, kemudian sikap tegas dan keadilan. Jangan kemudian rasa cinta kita membuat kita tidak bersikap adil kepada mereka, ya, tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka ini suatu hal yang keliru. Qala fa hakadha yanbaghi an takuna al-umur la ifrat wa la tafrit. Maka demikianlah yang sepantasnya untuk kita lakukan. Tidak kemudian ifrat, ya, bersikap berlebihan, wala tafrit, demikian juga bersikap meremehkan. Jadi jangan kemudian karena anaknya dia bersikap sadis sekali kepada anaknya, tapi juga jangan kemudian meremehkan. Bersikap adil. Wa hakadha kana salafuna salih kama 'allamahum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah sikap salafuna salih, generasi awal Islam, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersikap objektif dalam menyikapi anak-anak mereka. Seperti nanti kita akan kisahkan bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu tetap menghukum anaknya. Ada anaknya di antara anaknya yang minum khamar, tetap dihukum oleh Umar bin Khattab. Nah, bagaimana Umar bisa bersikap seperti ini? Ini tidak lepas dari didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiyah para sahabat untuk bersikap adil walaupun itu kepada anak-anak mereka. Kalau memang anakmu salah, maka berikan hukuman. Ya. Qala innaha mahabbatun ghamirah wa rahmatun fayyadhah wa rifqun zaid wa hananan mutadafi'. Ya. Ya. Kullu hadza ma'a adabin wa hazmin wa adlin wa insaf. Namun itu semua disertai dengan adab, ya, disertai dengan adab, disertai dengan ketegasan, disertai dengan keadilan dan, ya, sikap yang objektif. Ya, sikap yang objektif.
Fanzur ila hadhihi al-mawaddah az-zaidah wal mahabbah al-fayadha wal hanan al-mutadafiq, ya, al-mutadafiq wal ihtiram al-mutabadil baina khairi abin, ya, ala wajhil ard, ya, wa khairi ibnatin kadzalik. Maka coba lihat, ya, kecintaan yang demikian, ya, kecintaan yang demikian tercurah, demikian juga rasa sayang, ya, dan pemuliaan, ya, antara seorang sebaik-baiknya bapak di muka bumi ini dan sebaik-baiknya anak. Maksud beliau adalah, coba perhatikan, ini ada contoh, ya, tentang bagaimana sikap seorang bapak, ya, bapak yang terbaik dan anak yang terbaik, ya. Mereka saling menyayangi, ya. Sang bapak sangat menyayangi anaknya, tapi yang demikian tidak kemudian membuat sang bapak tidak berbuat tegas, tidak bersikap tegas kepada anaknya. Unzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ibnatihi Fatimah alaihassalam. Coba Anda perhatikan, ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau Fatimah alaihassalam, ihda sayyidatin nisa'i ahlil jannah, salah satu dari wanita penghulu surga atau pemuka wanita di surga. Kullama dhahaba ilaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa aqbala ilaiha qamat ilaiha faqabalathu wa ajlasathu. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi putrinya, maka putrinya, ya, bangkit menyambut, kemudian mencium bapaknya, lalu mempersilahkan bapaknya untuk duduk. Wa huwa kadzalik alaihi salatu wassalam, demikian juga beliau alaihi salatu wassalam, ya, idh huwa muallimuha, karena beliaulah yang telah mengajarkan hal tersebut kepada Fatimah. Sikap penghormatan dan sayang kepada sang ayah ini diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang mengajarkan bagaimana bersikap, ya, idh huwa muallimuha wa murabbiha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang telah mengajarkan dan mentarbiyah, mendidik, ya, wa muaddibuha, ya, dan mendidiknya. Shalawatullah wa salamuhu alaih, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Kullama akbalat ilaihi qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasaha. Setiap kali Fatimah itu datang, ya, mengunjungi beliau, maka beliau datang menyambut putrinya, kemudian mencium putrinya dan mempersilahkannya untuk duduk. Jadi sikap, maksudnya di sini beliau ingin menggambarkan kasih sayang yang terjalin antara bapak dan anak ini, antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Fatimah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengunjungi Fatimah, maka Fatimah menyambutnya dengan penuh kegembiraan, mencium beliau, menciumi ayahnya, kemudian mempersilahkan ayahnya untuk duduk. Kenapa Fatimah melakukan ini? Ini tidak lepas dari pendidikan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau sendiri, kalau Fatimah itu datang berkunjung, maka beliau menyambutnya dengan penuh kegembiraan, kemudian mencium Fatimah dan mempersilahkannya untuk duduk. Ingat, ya, yang sering kita ulang bahwa anak itu dia meniru, ya, meniru orang tuanya. Apa yang dididikkan, apa yang dicontohkan oleh orang tuanya, itulah yang ditiru oleh sang anak. Nah, Fatimah mengambil adab yang sangat mulia ini dari Nabi SAW. Nabi SAW ketika Fatimah datang, beliau memeluk Fatimah, menyambutnya dengan gembira dan mempersilahkannya duduk. Maka ketika Nabi SAW mengunjungi Fatimah, demikian juga perlakuan Fatimah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini sekali lagi, ya, yang kita tekankan di sini menunjukkan kecintaan, ya, saling mencintai antara kedua belah pihak. Rasulullah SAW sangat mencintai putrinya dan putrinya sangat mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa huwal haditsu bidzalik, dan ini hadisnya secara lengkap. Akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum bi isnadin sahih min hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan Nasa'i, dan yang selain mereka dengan sanad yang sahih dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, qala ma ra'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah karamallahu wajhah. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah aku pernah melihat ada orang yang sangat mirip, ya,
sangat mirip karakternya Samtan Hadian ini body language ya. Bahasa tubuhnya, gerak-geriknya ya dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam daripada Fatimah. Jadi Fatimah ini adalah orang yang sangat mirip ya body language-nya dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadhat bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Dahulu Rasul Shallallahu alaihi wasallam atau Fatimah radhiyallahu taala anha apabila mengunjungi bapaknya, maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam bangkit menyambut. Nah, seperti itu kita kalau sedang dikunjungi oleh anak-anak kita. Ya, suatu ketika kan mereka ini akan pisah dari rumah kita. Ya, putri-putri kita akan menikah, ya, anak-anak kita yang laki-laki akan punya keluarga sendiri. Maka ketika mereka datang berkunjung, sambutlah dengan penuh kegembiraan. Sambutlah dengan penuh kebahagiaan. Ya. Maka ini akan menambah cinta mereka kepada orang tuanya. Qala fa akhadha bi yadiha ya. Qama ilaiha, beliau bangkit menyambut putrinya, fa akhadha bi yadiha, kemudian mengambil tangan sang putri, fa qabbalaha, kemudian mencium sang putri, wa ajlasaha fi majlisih. Kemudian mempersilahkan sang putri ya untuk duduk di tempat duduknya. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan kecintaan Nabi yang sangat kepada Fatimah. Wa kana, dan sebaliknya, idza dakhala 'alaiha qamat ilaihi fa akhadhat bi yadihi wa qabalathu wa ajlasathu fi majlisiha. Sebaliknya juga ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengunjungi Fatimah, maka Fatimah menyambutnya dengan penuh kehangatan, kemudian mengambil tangannya, mencium bapaknya, kemudian mempersilahkan bapaknya duduk. Ini Syekh ingin mengilustrasikan kepada kita tentang bagaimana hubungan kecintaan yang sangat mendalam antara Rasul Shallallahu alaihi wasallam dengan putri beliau Fatimah. Namun di balik kecintaan tersebut, di balik kasih sayang tersebut, di balik kedekatan yang sangat erat antara bapak dan anak, ini tidak menghalangi Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk bersikap tegas kepada Fatimah. Nah, ini pesan yang ingin beliau sampaikan. Nabi itu sangat cinta kepada Fatimah, namun di balik itu beliau tetap bersikap tegas kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Qala wa ma hadhihi al-mahabbah zaidah wa ma hadzal ijlal wat tawqir yaqulu alaihi salatu wassalam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata Muhammadun yadaha. Dan bersamaan dengan cinta yang sangat tercurah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pemuliaan kepada putri beliau, beliau tetap mengatakan, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, apabila Muhammad, putri Muhammad ini mencuri, la qata'tu yadaha, maka aku akan putus tangannya, aku akan potong tangannya. Ya. Jadi kecintaan beliau kepada Fatimah tidak kemudian membuat atau menghalangi beliau alaihi salatu wassalam untuk menegakkan hukum Allah. Itu pun kalau Fatimah mencuri. Kalau Fatimah mencuri, saya sendiri, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang akan memotong tangannya. Ya. Fahaqqan innahu adlun, haqqan innahu insaf. Maka tampak sekali ya bahwa inilah keadilan. Inilah sikap yang objektif yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kecintaan beliau tidak kemudian membuat beliau bersikap ya tidak adil kepada anaknya. Hukum harus tetap ditegakkan. Qala fa ni'mat tadhkir wa ni'mat tahdhir min al-bashir al-nadhir shalawatullah wa salamuhu alaihi. Maka ini adalah ya bentuk pengingat yang terbaik dan peringatan yang terbaik dari sosok pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini sikap yang perlu ditunjukkan oleh seorang ayah dan seorang ibu. Ya, walaupun anaknya itu sangat dia sayangi, tapi ketika melakukan kesalahan, maka hendaknya dia tetap bersikap tegas. Nah, qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a mahabbatihi zaidah li Usamah bin Zaid yaruddu syafa'atahu lima syafi'a fi haddin min hududillah.
Contoh yang kedua beliau berikan, ya. Nabi SAW juga mencintai Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, ya, adalah putra dari Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah anak angkatnya Nabi SAW. Zaid ibn Harithah adalah anak angkatnya Nabi SAW, sehingga beliau sangat mencintai Zaid ibn Harithah. Kemudian Zaid ini punya seorang anak bernama Usamah. Maka Nabi SAW juga mencintai Usamah. Ya. Dalam keadaan beliau mencintai Usamah, beliau tetap bersikap tegas kepada Usamah. Ya. Qala, kata beliau, ya, akhrajal Bukhari, atau kata beliau, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ma mahabbati Zaid li Usamah bin Zaid yaruddu syafa'atahu. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sangat mencintai, ya, dengan kecintaan yang demikian mendalam kepada Usamah bin Zaid, beliau menolak syafaatnya Usamah bin Zaid. Syafaat di sini maksudnya usaha Usamah untuk melobi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menghukum seorang wanita. Jadi kasusnya dulu ada seorang wanita dari kalangan Bani Makhzum, dari kalangan kabilah yang terkemuka, ya, di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Dia mencuri. Kemudian mereka sebagian orang berpikir, wah, ini datang dari keluarga yang mulia, jangan kemudian dihukum, kasihan ini, ya, wanita yang mulia, jangan kemudian dihukum. Maka kemudian mereka meminta Usamah untuk melobi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kisah lengkapnya kata beliau, akhrajal Bukhari wa Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, min hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Quraisyan, ya, ahmamathum al-mar'atul al-makhzumiyah allati saraqat, ya, bahwa orang-orang Quraisy, ya, mereka sibuk memikirkan seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Artinya mereka berusaha bagaimana caranya agar sang wanita ini tidak dihukum potong tangan. Ya. Faqalu, maka kemudian mereka mengatakan, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang berani untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara wanita ini? Wa man yajtari'u alaihi illa Usamah, ya, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan Usamah, sosok yang amat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Usamah lah yang menghadap Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu. Faqallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya, maka dia pun mengatakan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan kepada Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, apakah engkau ingin melobi untuk mengubah hukuman dari hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seorang yang mencuri dipotong tangannya, wahai Usamah. Apakah engkau kemudian berupaya untuk mengubah hukum tersebut? Tsumma qama wa khataba. Maka Nabi SAW kemudian bangkit dan berkhutbah di hadapan manusia. Apa yang beliau sampaikan? Ayyuhan nas, innama dhalla man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus sarif, idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya hanya saja yang membuat sesat orang-orang sebelum kalian adalah mereka ketika yang mencuri itu adalah seorang sosok, ya, sosok yang mulia, mereka meninggalkannya, tidak memberikan hukuman yang benar kepada orang tersebut. Karena dia berasal dari keluarga yang mulia, maka tidak diberikan hukuman. Naam, wa idza saraqa ad-dha'ifu fihim aqamu 'alaihi al-hadd. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang lemah, orang yang tidak memiliki kedudukan, mencuri, ya, di tengah-tengah mereka, aqamu 'alaihi al-hadd, maka ditegakkanlah hukum had kepada orang tersebut. Wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Maka demi Allah, apabila Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, maka Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Ya, jadi ini masih berkaitan dengan kisah Fatimah tadi. Ya, ada dua hal yang menunjukkan
objektivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keadilan dan sikap tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang sangat beliau cintai. Beliau mencintai Fatimah, tapi kata beliau, kalau Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Kemudian yang kedua, Zaid bin Harithah, ya, atau Usamah bin Zaid bin Harithah, termasuk sosok yang sangat beliau cintai juga. Tapi ketika Zaid melobi beliau untuk melanggar ya hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkannya. Ya, ini menunjukkan bahwa rasa cinta kita kepada anak-anak kita ya tidak kemudian menjadi sebab kita bersikap tidak tegas dan bersikap tidak objektif kepada mereka. Qala innaha rahmatun ma'a adlin wasadadin warazanatin wattizan. Maka inilah kasih sayang yang diiringi dengan keadilan, diiringi dengan sikap yang benar dan sikap yang konsisten serta objektif. Ya, kepada anak-anak kita, hendaknya kita tetap bersikap konsisten, ya. Walaupun itu yang melakukan kesalahan adalah anak-anak kita, kalau memang dia harus diberikan hukuman, maka diberikan hukuman. Kemudian kisah yang ketiga yang menunjukkan bahwa kecintaan ya kepada anak-anak tidak kemudian membuat kita tidak membuat kita bersikap tidak adil kepada atau bersikap melanggar syariat ya. Kata beliau, yamutu Ibrahim ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayahzanu Rasul lidzalik. Suatu ketika putra Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, jadi beliau memiliki seorang putra yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah, maka putra beliau disebut atau diberi nama Ibrahim, ya. Fayahzanu Rasul sallallahu alaihi wasallam lidzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Fatathrafu aina ad-dumu, maka ya air mata beliau berlinang karena kematian Ibrahim. Walakinnahu yaqul, akan tetapi beliau tetap mengatakan, innal aina tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya ya air mata berlinang. Ya, jadi kalau antum yang pernah kehilangan seorang anak, maka sesungguhnya baginda Rasul SAW juga pernah kehilangan seorang anak yang sangat beliau cintai. Ya. Dan beliau tetap tabah ya, walaupun merasa sangat bersedih, beliau tetap tabah menghadapinya. Ya, dan beliau adalah qudwah hasanah kita. Jadi kalau anak kita Allah ambil, ya jangan bersedih. Bukan, artinya silakan bersedih, tapi jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, seperti meratapi kepergian anak-anak kita, melakukan hal-hal yang tidak pantas, merobek-robek baju dan lain sebagainya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, innal aina tadma, sesungguhnya air mataku berlinang, wal qalba yahzan, dan hati ini bersedih, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan tidaklah kita mengatakan sesuatu melainkan apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Ya, tidaklah kita mengatakan sesuatu kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Ya, selalu yang kita cari adalah ridho dari Rabb kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kami dengan kepergianmu ini wahai Ibrahim sangat merasa bersedih. Sangat merasa bersedih. Ya, unzuru barakallahu fikum, ya tidak mengapa bersedih ya kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi jangan sampai kemudian membuat kita melanggar ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa ma'a rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bil atfal la yamtani'u min ta'dibihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal ya kasih sayang beliau kepada anak-anak. Namun kasih sayang beliau tersebut tidak membuat beliau layam tani'u min ta'dibihim, tidak mencegah beliau dari memberikan pendidikan, mendisiplinkan mereka. Ya. Jadi kecintaan beliau kepada anak-anak, kasih sayang beliau kepada anak-anak tidak
menahan beliau untuk mendidik mereka, mendisiplinkan mereka. Qala akhraja Muslimun. Nah, jadi seorang guru misalnya, seorang guru atau seorang pendidik, walaupun dia sayang kepada murid-muridnya, tapi kalau murid-muridnya ini melakukan sesuatu yang perlu diluruskan, maka dia luruskan. Ya, tidak kemudian membiarkannya begitu saja. Ya, justru ini bukan kasih sayang ya, kalau dia membiarkan anak-anaknya ya atau anak didiknya melakukan kesalahan dibiarkan begitu saja. Ini justru bukan guru yang baik. Ya, seperti ada video yang sempat viral ya, guru mengajar, kemudian anak di belakang ribut, kemudian ada sebagian bahkan merokok, sibuk HP, nggak ditegur oleh gurunya. Ini bukan guru yang baik. Allah Ta'ala alam apa kondisinya. Kalau memang dia sudah memberikan teguran, tapi memang sudah tidak bisa dia memberikan teguran, ya ini mungkin ini kesulitan yang dialami oleh sang guru. Tapi kalau misalnya memang dia biarkan, tidak berusaha untuk mengubah, tidak berusaha untuk mendisiplinkan, maka ini bukan guru yang baik. Ya, bukan guru yang baik. Qala akhraja Muslimun fi sahihi min hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna idza hadarna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kami apabila hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam jamuan makan, maka kami tidak meletakkan tangan-tangan kami sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai. Nah, ini diantara adab kita kalau makan bersama, lihat orang yang lebih tua atau orang yang kita muliakan. Ya, misalnya di sebuah majelis ada orang tua kita, biarkan mereka terlebih dahulu yang menciduk makanan, baru kita makan. Jangan kemudian mendahului mereka. Ya, atau ketika makan bersama para ulama, ya, ya, biarkan mereka terlebih dahulu yang makan. Kita hormati mereka. Kita bersama orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang lebih berilmu, biarkan mereka terlebih dahulu yang menciduk makanan. Ya. Maka di sini para sahabat tidak mengambil makanan kecuali Nabi SAW telah memulai. Qala wa fayada'u yadah, maka Nabi SAW mulai mengambil makanan. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman, dan ketika itu datang di hadapan kami sebuah makanan yang terhidang, faja'at jariyatun ka'annaha tudfa, maka tiba-tiba datang seorang anak wanita seakan-akan dia didorong, saking tergesa-gesanya datang dia ya untuk mengambil makanan. Ini sudah pernah kita bahas ya. Ya, sudah pernah kita bahas. Ya. Fadhahabat litadhu ayadaha fit ta'am, maka kemudian dia pun meletakkan tangannya untuk mengambil makanan. Fa akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadiha, maka Nabi mengambil tangan anak tersebut. Tsumma jaa Arabiyyun ka'annama yudfa, kemudian datang seorang Arabi, seorang Arab dusun, kemudian seakan-akan dia didorong, fa akhadha biyadihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menahan tangannya. Sama ingin mengambil makanan, ya, enggak nyebut bismillah terlebih dahulu. Ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana yastahillu ta'ama an la yuzkara smullahi alaihi." Ya. Sesungguhnya syaitan ya ini akan memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Wa innahu jaa'a bi hadhil jariyah liyastahilla biha. Maka syaitan pun datang dengan melalui tangan anak wanita ini, jariyah ini, ya anak wanita ini untuk memakan makanan tersebut. Fa akhadtu biyadiha, maka aku pun mengambil tangannya. Fa jaa'a bi hadzal a'rabi liyastahilla bihi. Demikian juga dia datang bersama Arab dusun ini untuk mengambil makanan. Fa akhadtu biyadihi, kemudian aku ambil tangannya. Walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tangan syaitan itu berada di tangan, ya, berada di tanganku, ya, bersama tangan budak wanita atau bersama tangan anak wanita ini. Ya, jadi syahid dari ayat ini, beliau sangat mencintai anak-anak, ya, sangat menyayangi anak-anak. Tapi ketika ada yang bersikap kurang sopan, bersikap kurang santun, beliau tidak membiarkan, tapi beliau ya memberikan teguran, ya, mencegah anak tersebut dari melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim min hadithi Umar ibn Abi Salamah. Demikian juga yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Umar ibn Abi Salamah. Beliau mengatakan, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Dahulu aku adalah seorang anak yang berada di pengasuhannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah kita sebutkan ya dulu bahwa Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tirinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu beliau Ummu Salamah ya menjadi seorang janda pasca wafatnya Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Umar bin Salamah berada dalam pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Abi Salamah berada dalam pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat yadayya ya tatishu fi sahfah. Ya, dan ketika itu tanganku bergerilya di atas nampan. Ya, bergerilya di atas nampan, kesana kemari, celamitan tangannya mengambil makanan. Faqala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, "Ya gulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak, ya ucapkanlah bismillah, ya ucapkanlah nama Allah. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Ya. Jadi ini teguran Rasulullah SAW, kecintaan beliau kepada anak-anak tidak kemudian menghalangi beliau untuk bersikap tegas kepada mereka. Bahkan kepada cucu beliau yang sangat beliau cintai, Al-Hasan, ya, yang beliau katakan Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbah. Ya Allah, aku mencintai cucuku ini, maka cintailah dia. Tapi kemudian kecintaan beliau alaihi salatu wasalam tidak membuat beliau ya membiarkan anak cucu beliau tersebut melakukan kesalahan, tapi ditegur oleh beliau. Qala innaha mahabbatun fayyadhah wa hananun ghamir ma'a adabin wa wara'. Ya, sesungguhnya kecintaan itu kecintaan yang tercurah ya dan kasih sayang yang berlimpah ruah, ini hendaknya disertai dengan adab dan sikap wara'. Ya, sikap berhati-hati. Jangan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala huwa Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu wa hadha mauqif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ah. Coba perhatikan bagaimana Al-Hasan bin Ali dan sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Akhraj Al-Bukhari min hadits Al-Barra radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Al-Barra radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal Hasan ibn Ali ya ala atikihi yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Ali ya bin Abi Thalib, kemudian beliau mengatakan Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, aku mencintai anak ini, maka cintailah dia. Jadi ini menunjukkan kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucu beliau Al-Hasan. Taib. Ya, qala wa yu'aniquhu ar-rasul, ya. Wa yuqabbiluhu wa yaqulu Allahumma ahibbah. Allahumma ahibbah wa ahibba man yuhibbu. Allahumma ahibbah wa ahibba man yuhibbu. Ya. Di waktu yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merangkul Al-Hasan kemudian menciumnya sambil mengatakan, ya Allah, cintailah anak ini dan cintai pula orang yang mencintainya. Ya, jadi kita juga kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita mencintai Al-Hasan, ya cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi berdoa, ya Allah, cintailah anak ini dan cintai pula orang yang mencintainya. Ini menunjukkan kecintaan Nabi SAW kepada Al-Hasan. Namun kecintaan beliau kepada Al-Hasan tidak mencegah beliau dari bersikap tegas. Wa ma'ahadha kullihi yukhriju Rasul sallallahu alaihi wasallam tamrata min famihi qailan lahu kih ama alimta anna la na'kulu as-sadaqah. Bersamaan dengan kecintaan beliau ini, ya beliau tetap bersikap tegas. Beliau keluarkan tamrah kurma yang dimakan oleh Al-Hasan, kurma sedekah yang dimakan oleh Al-Hasan, kemudian mengatakan kih, muntahkan. Ama alimta anna la na'kulus sedekah, tidakkah engkau tahu ya bahwa kita yakni ahlul bait, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam
itu tidak boleh mengkonsumsi sodakoh, ya haram bagi mereka untuk makan sodakoh. Nah, ini sikap yang tegas dari Nabi alaihi salatu wassalam ya terhadap cucu beliau. Walaupun beliau sangat mencintai cucunya tersebut, namun tidak menghalangi beliau untuk berbuat tegas, bersikap tegas kepada sang cucu. Ya. Masih ada lagi contoh-contoh yang diberikan oleh beliau dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi sikap tegas ini tidak hanya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga ditunjukkan oleh para sahabat. Ya, oleh para sahabat. Bagaimana dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melakukan suksesi kepemimpinan, ya beliau bersikap adil terhadap anaknya, tidak melibatkan anaknya. Demikian juga ketika ada di antara putra beliau yang ketahuan minum khamar, ya atau yang minum khamar, maka diberikan hukuman oleh Umar. Bagaimana kisah-kisahnya? Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Baik, ya kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi semua. Ya, kita cukupkan. Kemudian bagi para peserta kajian yang mengikuti kajian ini di melalui Zoom, kami persilahkan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Dan bagi yang mengikuti di Facebook, silahkan isi di kolom komentar.